Podcast Syams. Di sini suara bukan sekedar kata, tapi makna yang tumbuh dari jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mensa, salam Podcast Syams 91 Medan. Kembali lagi di sini di mana suara bukan hanya sekedar kata, tetapi makna yang tumbuh dari jiwa. Perkenalkan, saya Rashid Mufti Rizky Rutama sebagai podcaster dan tepat di sebelah saya adalah narasumber. Perkenalkan, nama saya Bukhari Farsdi Arahab. Saya siswa kelas 12 di Mansatu Medan. Wah. Halo Bang Bukhari, bagaimana nih kabarnya Bang Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah Bang Bu, teringatnya tepat beberapa minggu yang lalu ada salah satu pengumuman yang menghebohkan satu madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan, yaitu pengumuman kelulusan seorang Bang Bukhari di University Monash yang ada di Australia. Nah, kira-kira perasaan apa sih yang Bang Bukhari rasakan ketika pertama kali melihat pengumuman itu? Tentunya perasaan yang saya rasakan pada saat itu, alhamdulillah sangat bersyukur ya, karena bisa dikatakan jarang ataupun mungkin belum ada siswa kita yang bisa tembus ke Universitas Monash khususnya di Australia, karena seperti yang kita ketahui siswa-siswa Mansatu Medan ini kebanyakan ke PTN dan juga ada beberapa yang keluar negeri tapi di Timur Tengah, jadi belum ada data yang berada di Australia ya. Jadi sangat bangga, alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Benar-benar, karena pun banyak kita lihat bahwasannya banyak anggapan bahwa sebenarnya anak madrasah itu kalaupun keluar negeri ke Timur Tengah, bukan ke belahan dunia yang lain gitu. Benar sih Bang. Bisa dong Bang diceritain kepada teman-teman sekalian bagaimana sih perjalanan Abang dari awal sampai hingga akhirnya ke pengumuman di University Monash, dan bagaimana cara Abang dalam menempuhnya gitu. Sedikit cerita itu ketika pendaftaran ya. Jadi sebelum pendaftaran itu sebenarnya informasi untuk mendaftar ke universitas di luar negeri itu sebenarnya sangat-sangat minim, bisa dikatakan ya Ras ya. Karena kita sebagai siswa itu belum memiliki base data untuk bisa mengakses informasi-informasi kuliah ke luar negeri. Jadi cara yang Abang pakai itu dengan mengeksplor di sosial media sih. Fokusnya ke sosial media, mengcombine informasi yang udah Abang dapatkan sehingga bisa mencari di mana situsnya, bagaimana cara mendaftarnya gitu. Kemudian dari proses pendaftaran itu ternyata masih ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti dokumen-dokumennya itu kan banyak ya kan, jadi membutuhkan waktu. Nah, tibalah pas ke pengumuman itu benar-benar terbayarkan sekali, karena proses dan perjuangannya juga enggak mudah, bisa dikatakan gitu rasanya. Kalau boleh tahu ya Bang, itu pertama kali Abang mendapat informasi tentang akses untuk mendaftar di University Monash itu di media sosial mana Bang? Itu sebenarnya berfokusnya kepada dua mungkin ya, ke Instagram dan juga TikTok. Namun lebih banyak itu lebih fleksibel mencari informasinya memang di TikTok, karena seperti yang kita ketahui itu sekarang udah di era digital. Jadi informasi itu udah tersebar di platform-platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok. Nah, di TikTok ini banyak sekali informasi influencer dan juga bahkan student yang udah graduate itu memberikan informasi-informasinya dari TikTok gitu. Jadi mungkin dari influencer pendidikan di TikTok ini. Iya, betul. Wah, sangat jarang sekali ya teman-teman semua, karena yang banyak kita ketahui bahwasannya pemakaian media sosial seperti khususnya TikTok nih Bang, itu banyak orang mengakses untuk mungkin hal-hal yang tidak terlalu penting. Tapi itu kepada teman-teman semua bahwasannya aplikasi seperti TikTok juga itu bisa kita manfaatkan untuk mencari peluang ya Bang. Nah, kira-kira dari Bang Bukhari sendiri, dari sekian banyaknya kampus luar negeri yang tentu sama kualitasnya seperti University Monash, apa sih spesialnya University Monash sehingga Bang Bukhari memilih tempat tersebut gitu? Oke, jadi sebenarnya seperti yang kita ketahui ini banyak sekali universitas di luar negeri, mulai dari wilayah Asia bahkan sampai ke Eropa. Namun saya sendiri berfokus untuk mencari wilayah yang tidak terlalu jauh dari tanah air, yaitu
ya bisa dikatakan Australia itu masih berada di sekitar benua kita lah, benua Asia, masih bersebelahan. Jadi pada saat itu abang memilih untuk memilih program dan juga kuliahnya itu di Australia. Nah, untuk universitas sendiri sebenarnya sangat variatif di Australia itu. Namun setelah melakukan riset dan juga riset dari data-data alumni dari Indonesia itu ternyata tidak sedikit yang berasal dari Monash University itu, sehingga membuat ketertarikan sendiri pada diri. Ya. Oh, berarti sebenarnya di University Monash sendiri itu yang di Australia banyak terdapat WNI yang berkuliah di situ ya, Pak? Ya, bahkan ada salah satu tokoh kita yang pernah menjabat sebagai wakil presiden itu lulusan dari Monash University. Siapa itu Bang? Boleh dong disebut? Bapak Budiono. Beliau adalah seorang ekonom dan juga lulusan dari beberapa universitas di luar negeri termasuk di Monash University ini. Ternyata beliau salah satu tamatan dari Monash University Iya, juga. betul. Ya? Menarik. Nah, kira-kira Bang, untuk mencapai University Monash, mungkin Abang sendiri memiliki teknik belajar tertentu. Karena seperti kita ketahui, banyak orang-orang yang sukses di dunia pendidikan itu menciptakan teknik sendiri atau mengikuti teknik yang udah lama difokuskan. Nah, kira-kira dari Bang Bukhari sendiri itu ada nggak teknik tertentu dalam belajar yang Abang kuasai dan Abang biasa memakainya gitu? Oke, untuk tekniknya sendiri itu sebenarnya nggak jauh berbeda dari siswa-siswa lain ya, Ras ya. Karena kita juga di MAN 1 kan ada pembelajaran yang dimana itu siswa-siswinya dilatih ya kan. Namun untuk ke universitas luar negeri seperti yang kita ketahui kan fokus dan spesialisasinya itu pasti bahasa internasional juga harus dikuasai kan. Benar. Nah, jadi kalau untuk Abang sendiri itu emang dari kecil udah kenal sama bahasa Inggris, udah akrab gitu kan. Jadi udah ada pengenalan. Nah, di tingkat SMP juga mengikuti beberapa kursus. Di tingkat SMA ini hanya difokuskan pada perlombaan-perlombaan untuk melatih skill saja. Jadi sebenarnya tekniknya untuk bahasa internasional itu pengenalan dari kecil sih. Tapi bukan berarti walaupun kita udah dewasa, kita belum kenal dari kecil, kita nggak bisa bahasa internasional, bukan berarti begitu. Tapi hanya sedikit teknik yang berbeda dari Abang itu, pengenalan dari kecil itu sangat penting. Ya. Jadi sebenarnya pendidikan itu kalau bisa emang dari sedini mungkin ya Bang, mulai dikhususkan. Sejak dini. Ya. Betul. Nah, kira-kira Bang Bukhari sendiri itu fokus di dalam bahasa Inggris itu apakah IELTS atau TOEFL Bang? Kalau untuk tes bahasa Inggris itu kan beberapa universitas ada mensyaratkan IELTS atau TOEFL. Namun kalau untuk ke Australia seperti yang Abang pilih di Monash itu mereka lebih mengutamakan pada IELTS ya. IELTS ya Bang. Iya, betul. Dan untuk informasi tambahan, Monash University ini juga sebenarnya ada di Malaysia juga. Jadi ada beberapa cabangnya juga di beberapa negara. Bahkan katanya di Indonesia juga ada ya Bang? Ya, ada juga Monash University di Indonesia. Benar. Tapi walaupun kayak gitu tetap yang utamanya itu tetap di Australia nya. Ya, di Melbourne. Nah, kira-kira dari Bang Bukhari sendiri ada nggak selain fokus belajar dari usia dini dan juga pendalaman bahasa Inggris, teknik-teknik tertentu seperti banyak nih ya dari influencer yang memberitahukan seperti teknik Pomodoro, atau kawan-kawannya lah gitu Bang. Ada nggak kira-kira teknik tertentu yang kayak gitu? Kalau Abang sendiri memang nggak ada membuat teknik khusus, hanya menggunakan teknik-teknik dari orang lain. Seperti yang dibilang Rasya tadi, itu teknik Pomodoro itu sangat-sangat sering Abang gunakan ketika belajar, karena ketika belajar itu kita membutuhkan otak yang fresh ya, membutuhkan pikiran yang fresh. Jadi nggak bisa dipaksakan belajar sampai 3 jam, 4 jam. Jadi biasanya Abang tuh belajar 1 jam, teknik Pomodoro itu 1 jam, setelah itu kemudian ada breaknya, ada jedanya, baru dilanjutkan lagi begitu. Lebih ke fokus teknik Pomodoro dan juga melatih diri untuk bisa literasi sih, literasi itu sangat penting. Berarti bukan berarti kayak Bang Bukhari sendiri walaupun udah lolos di Monash itu belajarnya 10 jam full gitu, nggak juga ya Bang? Ya benar. Nah, teman-teman, 2 hari yang lalu juga ini ada pengumuman SNBP yang alhamdulillahnya Bang Bukhari juga lulus di ITS, yaitu teknik komputer ya Bang? Jurusan teknik komputer. Nah, kira-kira
bagaimana sih perasaan abang ketika membuka portal SNBP 2 hari yang lalu dan melihat hasil biru tersebut Bang Bukhari? Nah, oke. Jadi 2 hari yang lalu itu emang detik-detik yang menegangkan lah bagi seluruh siswa-siswi di seluruh Indonesia ya. Karena itu penentuan merah atau biru, tapi bukan berarti penentuan gagal atau sukses. Nah, benar. Betul ya. Jadi memang pada saat itu perasaan untuk membuka portal itu sangat-sangat tegang, menegangkan, dan juga mengkhawatirkan. Namun karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan juga sudah berdoa, berbakti kepada orang tua, jadi kita meyakinkan diri sendiri aja. Nah, ternyata apa yang ditakdirkan Allah itu tidak salah kepada tidak ditakdirkan pada orang yang salah. Jadi alhamdulillahnya berhasil mendapatkan biru, lolos, dan perasaan senang dan bersyukur kembali menggebu-gebu setelah kemarin lolos. Alhamdulillah bersyukur, dan ini lolos lagi jadi bersyukurnya double jadinya rasanya. Mungkin pertama sudah diterima di Monas, ditambah lagi dengan SNBP itu salah satu hal yang luar biasa sekali ya Bang Bukhari. Iya. Nah, kira-kira dari Bang Bukhari sendiri setelah lulus di University Monas dan juga di ITS, yang dapat kita ketahui bahwasanya 2 universitas itu sama-sama susah untuk didapatkan. Dengan banyaknya aktivitas abang selaku siswa dan juga mungkin organisasi, itu kira-kira manajemen waktu yang abang lakukan gimana Bang? Agar bisa menghandle pekerjaan tugas sekolah seperti UKBM mungkin, karena kan salah satu yang ribet juga organisasi, dan juga belajar untuk memfokuskan dan dapat universitas itu gimana Bang? Jadi seperti yang kita ketahui ya, rahasia SNBP itu kan berdasarkan nilai rapor dan juga berdasarkan prestasi. Dan di mana itu perjuangan kita selama 3 tahun di sekolah SMA ya, khususnya di MAN 1. Jadi kalau teknik abang ataupun cara manajemen waktu bisa dikatakan sebenarnya balance ya, mengusahakan keseimbangan di antara semua elemen itu, baik itu dari organisasi maupun dari akademik dan juga lomba-lomba yang diikuti, sehingga bisa tercapai sebuah keseimbangan. Jadi abang itu dari kelas 10 sampai kelas 11 itu memang sudah mulai aktif organisasi dan juga beberapa ekskul seperti Paskibra, English Club, dan juga KIR. Nah, tapi dari ekskul-ekskul ini tidak langsung mengganggu nilai akademik, sehingga jam-jamnya itu ada jam untuk ekskul, ada jam untuk belajar, itu yang harus diperhatikan. Jadi jam ekskul tidak dibawa ke sekolah, tidak dibawa ke ranah akademik ketika kita belajar, dan ranah akademik ketika kita belajar itu tidak dibawa ke ekskul, itu yang harus dipisahkan gitu. Jadi bisa fokus masing-masing. Berarti harus work-life balance ya Bang? Iya, itu. Dimana sebagai siswa, apalagi siswa MAN, itu harus bisa menyeimbangkan antara waktu akademik, perlombaan, dan juga organisasi ya. Apalagi ada UKBM juga, itu yang dan salah satu tantangan terbesar juga bagi kita. Hal unik dari MAN yaitu UKBM-nya itu mungkin yang berat ya Bang? Sebenarnya dikatakan berat enggak, tapi hanya dibutuhkan konsistensi untuk menyelesaikannya dan juga pemahaman kita lah. Ya. Berarti teman-teman semua yang harus dicatat adalah untuk mencapai kesuksesan itu diperlukan usaha kerja keras dan juga Doa. konsistensi, Ya, serta doa ya Doa. Bang? Sebenarnya kuncinya konsistensi sih. Konsistensi benar. Iya. Jadi bukan berarti teman-teman kayak belajar cuma 1 hari doang udah merasa yakin gitu ya Bang? Dan juga bukan berarti doa 1 hari doang merasa yakin juga. Iya, benar. Jadi konsistensi itu paling penting. Dimana konsistensi dalam akademik dan juga spiritual itu Spiritualitas, sangat diperlukan ya, betul. Bang Bu. Benar-benar. Nah, kira-kira dari seorang Bang Bukhari sendiri, apakah ada nggak sosok tertentu atau sosok inspiratif yang sangat berpengaruh dalam perjalanan abang ini? Kalau sosok inspiratif sebenarnya sangat banyak, tapi mungkin akan saya rangkum aja. Yang pertama pasti keluarga, khususnya kedua orang tua yang selalu mensupport, selalu mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya, selama itu hal positif dan tidak merugikan orang lain. Kemudian ya selain kedua orang tua dan juga keluarga, tentu ada guru-guru dari MAN 1, guru-guru baik itu guru bahasa maupun guru-guru
pelatih ekskul itu juga menginspirasi diri saya untuk bisa mengantarkan saya untuk ke gerbang kelulusan yang alhamdulillah udah saya capai itu. Alhamdulillah, Ya. benar-benar. Kalau misalnya dari influencer atau dosen gitu yang di luar dari ranah sekolah dan keluarga itu ada nggak kira-kira? Sebenarnya ada, tapi terlalu banyak mungkin ya, karena saya mengambil informasi dari sana dari sini, jadi di-combine gitu, jadi nggak bisa dikatakan satu orang gitu. Berarti bukan hanya mengambil informasi dari segelintir orang. Iya. Jadi mungkin Bang Bukhari dari banyaknya orang itu bisa diambil segala informasi yang bermanfaat bagi kita ya Bang. Ya, betul. Nah seterusnya kira-kira ada nggak pesan dari Bang Bukhari sendiri untuk teman-teman SMA lainnya, mungkin terkhusus kelas 10 dan kelas 11 nih Bang, yang sedang ingin bercita-cita untuk memasuki PTLN ataupun PTN? Pesan saya untuk generasi muda, khususnya untuk adik-adik kelas, itu jangan takut untuk bermimpi tinggi, atau bisa dikatakan kalau seperti kata Insinyur Soekarno ya, bermimpilah setinggi-tingginya, jika kau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang, atau kurang lebih sih seperti itu. Ya, benar. Nah, kalau abang sendiri itu memiliki pegangan ataupun pedoman, itu selagi ada kemauan pasti ada jalan. Jadi walaupun kita tahu ada rintangan yang sulit untuk dihadapi, namun selagi kita ada ambisi, kita ada kemauan, maka jalan pasti akan ada. Benar sih. Itu harus dicatat juga sih teman-teman semua, bahwasanya bukan berarti kayak walaupun tujuan kita itu susah, kita mustahil untuk mencapai titik tersebut gitu. Betul. Dengan usaha dan juga ikhtiar, harusnya kita harus makin semangat untuk mencapai tujuan kita tersebut. Betul. Nah, kira-kira tanggapan abang sendiri, misal nih kayak ada siswa yang dia sudah semangat nih, misal ingin berkuliah atau mengikuti jejak Bang Bukhari ke Monash University di Australia, tetapi dia diajak oleh teman-temannya, dia dibilang kayak wah terlalu tinggi, karena kan biasa ya Bang, apalagi di masa-masa SMA teman-teman kayak sepele-sepele gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana tanggapan Bang Bukhari melihat contoh seperti itu? Kalau tanggapan saya sih, atas hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dipedulikan, karena hal-hal itulah yang bisa membuat mimpi kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi di dalam hidup kita terkadang memang harus mendengarkan mendengarkan saran dari orang, tapi saran itu harus dipertimbangkan. Nah, jika ada teman-teman kita yang mengatakan hal buruk seperti itu, maka kita harus yakin pada diri sendiri. Percaya diri itu sangat penting, dan juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Ada satu quotes yang sangat selaras mungkin sama kasus ini, yaitu Bagaimana? Dia pray for the best, prepare for the worst. Jadi persiapkan untuk hal-hal yang terbaik, dan berdoalah untuk hal-hal yang paling baik, dan juga mempersiapkan diri untuk hal-hal yang paling buruk. Nah, itu yang harus kita catat juga. Prinsip itu emang harus dipertahankan. Iya, betul, prinsip. Karena bagaimanapun saran dari orang itu tidak salah, tetapi jika kita setiap saat mendengarkan saran, apalagi saran yang mengarah ke hal yang negatif, itu nggak baik juga untuk kita. Harus disaring. Ya, benar. Harus disaring segala informasi yang didapat dari orang ya Bang. Betul. Nah, kira-kira untuk penutup nih Bang, segmen penutup kita, bisa dong Bang Bukhari berikan motivasi untuk teman-teman semua yang lagi capek-capeknya, lagi giat-giatnya belajar untuk meraih kesuksesan dalam pendidikan seterusnya gitu. Ada nggak motivasi dari Bang Bukhari sendiri? Oke. Motivasi sebenarnya dari tadi udah motivasi rahasia. Atau misalnya kalimat gitu, kalimat penutup gitu Bang. Kalimat penutup ya? Iya. Oke. Jadi dalam pendidikan itu tidak hanya berhenti di SMA, SMP. Nah, pendidikan itu terus berlanjut, karena dalam agama kita sendiri, dan juga kita dididik di MAN 1 itu dengan pendidikan agama Islam, tentulah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi walaupun kita sudah masuk perguruan tinggi, ataupun sudah tamat dari MAN 1 mungkin, atau tamat udah di graduate, udah dari universitas, kita sudah wisuda, jangan beranggapan kita sudah selesai belajar, bukan ya. Karena
setiap saat itu kita belajar. Jadi tidak ada waktu untuk stop belajar. Kalau kata Albert Einstein itu, once you stop learning, you start dying. Jadi ketika kamu sekali saja berhenti untuk belajar, maka kamu akan sekarat, kamu akan kesusahan, kesulitan. Jadi intinya seperti itu sih Rasya. Eh, jadi untuk teman-teman semua yang sedang capek menghadapi susahnya akademik sekarang, bersabarlah ya bang. Ya. Dan juga tetap semangat, keep spirit. Semangat. Nah, seperti yang Bung Fori bilang, mungkin usaha dan ikhtiar kita akan terbayarkan jika kita ikhlas dan terus konsisten untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang paling umum, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, usaha. Lagi usaha dalam kegiatan yang Pendidikan positif. yang positif. Iya. Betul. Mungkin teman-teman semua, sekian dari saya. Saya selaku podcaster Rasya Mustari Rizky-Ritongah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.